من يأتيك يوم طامي حي القهماما Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Semangat. Hubbul waton minal iman, wala takun minal irman. Inhadu ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal irman. Inhadu ya lal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu mayyatika yauma qami hayya qaimama kullu mayyatika yauma qami hayya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Pagar Nusa Jaya! Pagar Nusa Jaya! Pagar Nusa Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa, setanah air, juga semanusia, pada dini hari ini, tepat jam 3 ini, saya bisa ngelemprak bersama, bersimpuh dengan hati tawajuh bersama PAC ya, PAC Padangan dan juga Padepokan Laskar Langit, di mana pada malam hari ini menggelar acara UKT ya, peningkatan ujian kenaikan tingkat ya. Ada berapa tingkat? Ada 6. Ini tingkat keberapa? Ada yang 1, ada yang 2 dan 3. Ya. Inilah teman-teman Pagar Nusa yang memang melihat namanya saja itu Pagar Nusa, pagarnya bangsa ya. Kenapa bangsa mesti dipagari? Ya karena dia punya karakter, punya sibghah yang sangat lain dari bangsa-bangsa yang lain. Dan negeri kita ini negeri-negeri yang disebut pendekar ya. Bahkan seandainya ada silat di Singapura, Malaysia, itu sebenarnya bersumber dari silat dari Nusantara. Dan Pagar Nusa selalu di dalam kaitan berbakti kepada nusa bangsa, khususnya ini agama, untuk membentengi para alim, para kiai, para sesepuh, dan engkaulah anak-anak muda Pagar Nusa yang dengan bijak akan melindungi mereka dengan cara terhormat. Ini Mbah Minto selaku sesepuh dulu ya, tolong diceritakan dinamika PAC dulu di wilayah Padangan dulu ya, Pagar Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Pagar Nusa. Pagar Nusa. Kurang seru, kurang tegas. Masalah sudah mengantuk, Pak. Kan juga manusia, Pak. Pendekar juga manusia. Angel. Jadi gini, Pagar Nusa Padangan, kalau bercerita tentang Pagar Nusa Padangan itu, saya teringat beberapa tahun yang lalu. Mungkin puluhan ya. Enggak, di Padangan itu Pagar Nusa masuk mulai tahun 96, 97.
Lah ya kalau dihitung sekarang kan puluhan tahun ya, hampir berapa itu? 97. Jadi saya ke Padangan itu dadi nganten anyar ya. Terus ternyata bareng kalih Gus Maksum di sini acara di Purwosari. Waktu pertama kali ada pelatihan pagar nusa itu dibawa Gus Maksum ke Purwosari tempat. Gus Maksum ke sini. Iya. Di tempatnya Pak Kaji siapa itu namanya? Ripkan. Situ ya, Pak Kaji Ripkan yang punya Nusuma itu Pak. Koperasi Nusuma. Jadi dari situlah awal mula mulai bermunculan kepengurusan pagar nusa, dan salah satunya di Padangan waktu itu yang ketuanya masih Pak Haji Nur Kamid almarhum, masih membentuk pagar nusa ala kadarnya. Jadi belum ada yang latihan tapi sudah dibentuk kepengurusan pagar nusanya waktu itu. Dan saya ditunjuk untuk ikut-ikut ngopeni pagar nusa karena diketahui bahwasanya saya dari Nganjuk itu sudah jadi pagar nusa. Memang saya 94 sudah jadi pagar nusa. Dan setelah sekian lama mandek, Pak. Mandek. Datanglah guru, maksudnya guru di Aliyah, itu dia ngajar pagar nusa pada anak-anak pramuka. Jadi pagar nusa pertama itu munculnya latihan itu di Aliyah Padangan. Saya ingat sekali dan saya tidak ngetok, memang tidak ngetok. Jadi waktu itu saya Kang Darsono itu yang ngajar pertama kali di Padangan itu Kang Darsono. Dan mulai Kang Darsono terus Pak Ngain dan dilanjutkan dengan terus akhirnya saya dipaksa muncul ada sesuatu penyerangan dari di Kuniran di itu tahun 2003 kalau tidak salah. Itu pondok-pondok diserang termasuk pondok ini, Pak. Diserang oleh kelompok yang ya tidak tahu, pokoknya ada kepentingan tidak tahu, yang jelas ada. Akhirnya saya muncul, mau tidak mau akhirnya memunculkan terus, dan sampai sekarang ini pagar nusa semakin banyak peristiwa semakin tampak jaya seperti itu. Apa pesan Gus Maksum yang kau ingat saat itu? Ini Gus Maksum mengatakan santri kudu ngalim, nek gak iso ngalim kudu sugih, nek gak iso sugih kudu jaduk, seperti itu. Jadi kalau ingin kamu bisa menjadi manfaat bagi lingkungan, bagi bangsa dan agama, kowe kudu ngalim, nek gak iso ngalim kudu sugih, nek gak sugih kudu jaduk. Dan inilah bagian Dan pagar nusa yang bagian terakhir. dari pagar nusa. Wis ra iso ngaji, dijak tibaan moh gelut ae. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai sekarang alhamdulillah pagar nusa ngerembaka dan menjadi salah satu pembibitan kader Nahdien yang fanatik, meskipun ora pinter, yang penting fanatik, manut taat kali kiai. Dan itu berapa orang sekarang ini? Kalau sekarang keseluruhan bahkan ribuan, Pak. Enggak, satu PAC itu. Kalau PAC untuk angkatan 2020 ini kemarin saya mendata pengesahan ada 115 Padangan. Padangan aja, Iya. 115. Ya, terima kasih Gus. Ini tentu merembet ke Ranting Padepokan Laskar Langit. Laskar Langit. Ini. Bagaimana sejarahnya itu? Saya di sini ikut latihan tahun 2017. Nah, Ya. terus Dan masih sekarang insya Allah makin banyak generasinya. Ya. dan tentu ya, di samping untuk hal yang diungkap oleh Mbah Minto untuk persaudaraan, kebersamaan di antara
loyalitas. Ya, loyalitas Pagar Nusa, ya kan. Ya, terus gimana perkembangan Alhamdulillah untuk dari sisi itu? semuanya berjalan lancar, loyalitas. Alhamdulillah di Desa Purworejo ini berkembangnya semakin pesat. Terus aduh Babinto, berkaitan juga saya kok kepingin jenengan terangke tadi 6 tingkat itu Iya. Jadi supaya menjadi juga pengetahuan bagi Pagar Nusa di seluruh Nusantara, bagi pemula ya khususnya ya. iya. Jadi gini, Pagar Nusa itu adalah IPSI-nya NU, Pak. Ya. Pagar Nusa IPSI-nya NU. Jadi isinya itu di dalam Pagar Nusa itu mewadahi berbagai macam perguruan bela diri. Silat. Silat. Jadi termasuk ada Gasmi, ada Kemarin sore saya petuk pelang besar itu Gasmi Gasmi ya, ada di daerah Ngasem. ya, ada dari Gupi, ada dari Silamba Fikri. Silamba Fikri itu dari Keraton Cirebon, Pak. Terus ada banyak padepokan-padepokan yang awalnya itu kumpulan-kumpulan pencak dor waktu itu. Pencak dor itu pencak waktu Partai NU untuk kampanye dulu. Ya, itu meruangkan bukan meruangkan sih. Apa namanya? Untuk menarik massa. Ya, itu menggunakan salah satunya pencak dor namanya. Jadi ada musik, ada yang atraksi seperti itu, Pak. Seperti itu. Namanya pencak dor. Jadi ini untuk mungkin di tiap-tiap pelatihan beda-beda, tapi garis besarnya di Pagar Nusa itu ada hal-hal yang harus dilampaui. Yang pertama, kalau untuk sabuk putih itu sabuk siswa pertama kali tahu Pagar Nusa. Ya. Jadi syaratnya hanya tahu saja. Jadi masuk ikut latihan itu berhak memakai sabuk putih. Setelah latihan dan bisa itu naik tingkat, Pak. Jadi dari tahu menjadi bisa, itu ada kenaikan tingkat. Sabuknya berubah kuning. Setelah bisa terus mahir. Bisa belum tentu mahir. Mahir, kalau mahir itu sudah orang usah ngelirak-ngelirik, sudah punya kemantapan bahwasanya dia itu sudah bisa, berarti namanya mahir. Dan harus bagus. Nah, Bagus itu bahasa anunya Arabnya zen. Jadi harus mahir zen. harus mahir. Jadi naik tingkat menjadi merah. Ya. Dan setelah merah tingkatannya ada lagi namanya refleks, Pak. Jadi sudah tidak dipikirkan. Refleks itu sabunnya ganti lagi warna biru. Iya, biru. Setelah warna biru naik lagi, Pak. Sudah mahir refleks ya. Itu terus dia bisa menularkan pada yang lain. Berarti mengembangkan. Pengembangan. Ya, Sabuknya. itu sabuknya ganti coklat. Nah, setelah yang paling tinggi itu namanya mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging itu sampai gepeng ngilir ya tetap NU. Itu Pagar Nusa. Ini sudah NU, Pak. Kalau sudah hitam itu sudah NU. Bukan lagi urusan Pagar Nusa, ini urusannya sudah NU. Jadi kalau sudah NU, lah ini urusannya kalek samian Mbak Atoan sama Kiai. Sabuknya Hitam. itu. Puncak itu. Puncak. Loh kok gak ada hijaunya? Hijau adalah sabuk hijau ini sabuk kebersamaan, bukan sabuk tingkatan latihan. Kesetimburan. Jadi sabuk seluruh Pagar Nusa Indonesia niku bajunya hitam, sabuknya hijau. Seperti itu. Jadi juga untuk mungkin kadang-kadang ada yang tidak tahu, Pak. Nah,
latihan sabukku sarung. Seperti itu juga ada Pak, tapi di sini kita kembali ke aturan semula. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus dilampaui. Karena di sini nanti yang namanya organisasi harus ditata sedemikian rupa, mulai tertib administrasi. Sekarang ada KTA, ada sertifikat, dan diakui, dicatat di nasional, ada EKTA. Dan ini nanti mungkin akan tahu jumlah warga Pagar Nusa sedunia itu berapa. Jadi karena bukan hanya Indonesia, di Hong Kong juga ada Pagar Nusa. Ya kayak NU ya punya Nggih. cabang di mana-mana di kota dunia. Semacam itu. Kemudian Kang, anggotamu di yang masuk ke padepokanmu. Nah, ini semua Tolong salah satu angkat bicara tentang kesan suasana hati selama ya ikut ke padepokan. Nih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Supriyanto, alamat Desa Purworejo. Saya di Pagar Nusa itu angkatan tahun 2007. Yang saya ingat, saya dilatih dari guru saya Kang Hasan itu dari dari Kabupaten Blora, dan Kang Huri juga dari Kabupaten Blora. Itu pertama kali yang mendirikan Pagar Nusa di Desa Purworejo. Itu pun banyak rintangan yang mereka lalui, dan sampai saat ini saya merasa berutang budi sama guru saya. Saya belum bisa mengembangkan Pagar Nusa sebaik-baik saya, dan saya mohon maaf kepada guru saya kalau saya mempunyai salah. Udah itu saja dah. Wassalamualaikum Sabukmu tingkat apa kan? Sabuk saya tingkat hijau kan. Bah. Hijau. Nggih. Berarti kelasnya membangun kebersamaan, persaudaraan. Kemudian yang lain yang sabuk agak ke bawah lah. Jadi siapa yang? Ini yang baru tes tadi. Yang baru ya. Yang baru maju. Ya, tolong. Ayo Bayu, maju. Sing sabuk merah. Ayo. Ora gelem kok mau kok ya. Ayo maju. Nah, anakmu ini sabuk apa? Wah niku sabuk sarung apa niku? Kayak kangemu lho. Iya ora apa-apa ngomongin ning kamera ngomong ning aku. Ya udah. Ini teman-teman, ini bagian dari kebahagiaan saya bisa tawajuh bersimpuh dan ngelemprak pinarak bareng sama Pagar Nusa PAC Padangan, dan terutama ini Padepokan Laskar Langit. Dan saya mendoakan padepokanmu berkembang, menjadi penempaan bagi teman-teman, dan juga bagian dari membangun solidaritas, loyalitas, juga tambah kreativitas. Dan saya berharap Pagar Nusa di padepokanmu ini punya semacam ya usaha kecil atau apa bentuknya. Ya, di samping itu juga ada penguasaan medsos untuk diwartakan. Ini sebagai konsep jihad medsos menurut fatwa NU, entah itu YouTube atau Twitter atau vlog atau Instagram, FB terutama yang paling umum. Dan ini bagian dari perintah NU untuk mengetahui, untuk menguasai medsos supaya hoax itu bisa diminimalisir. Kemudian ini Mbah Minto, berkaitan NU kan punya prinsip ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah itu. Ya, tentu Pagar Nusa punya konsep sebagaimana juga melebar ke pesilat yang lain dalam ikatan
persaudaraan itu. Bagaimana membangun ini Pagar Nusa yang punya jiwa ukhuwah diniyah, watoniyah, basyariyah itu. Iya, jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Pagar Nusa itu IPSI-nya NU. Iya. Tapi faktanya di lapangan itu kita berdampingan dengan organisasi-organisasi bela diri yang lain. Dan Silat bukan bela diri. Ini istilahnya aku kok silat ya. iya, silat. Jadi kalau di Padangan itu kebetulan ada 3 organisasi bela diri yang besar, yaitu ada PSAT, IKSPI, Kerasakti dan Pagar Nusa. Meskipun ada seperti BS, seperti Merpati Putih, Satria Nusantara dan sebagainya, itu tapi di Padangan tidak ada pengurusnya dan hanya personal saja. Dan dari 3 organisasi besar itu di Padangan, alhamdulillah dari pihak kepolisian itu sudah membentuk BKP, Bojonegoro Kampung Pesilat. Dan di situ menjadi ruang kebersamaan antar. Jadi itu adalah wadah untuk semua perguruan yang ada di Bojonegoro. Seperti itu. Kalau Pagar Nusa itu IPSI-nya NU, kalau BKP itu adalah wadah Bojonegoro. Jadi IPSI-nya Bojonegoro itu BKP. Jadi sebetulnya mudah, kita sering-sering komunikasi dengan jadi kemarin tuh kesepakatannya itu di setelah ada kejadian di sini di pondok ini, itu kita ada sebelum ada BKP maksud saya, itu kita semua perguruan ngumpul di Koramil dan ada kesepakatan hujah, yaitu nek bocahku bikin masalah bilang pada saya. Begitu juga kalau mereka ada masalah, saya akan bilang pada mereka, biar mereka sendiri yang meluruskan, biar saya sendiri yang menghajar anak-anak, seperti itu yang kesepakatannya seperti tadi itu. Saya ketemu polisi Balen juga begitu, punya wadah yang kau ceritakan di sana juga tercipta gitu. Nah teman-teman, inilah cara kita memahami sebagai bangsa ya, dan Pagar Nusa tentu memiliki usaha-usaha membangun kebersamaan itu, dan tentu Kang lebih lagi, kalau adakah bisa ngopi bareng tanpa harus melalui polisi? Ngono ki sapa Mungkin jadi hubungan personal lah, seduluran biasa. Bisa. Sebetulnya bisa. Kemarin di tempatnya Kang Chandra itu kan ada rutinan juga sebetulnya, walaupun kupnya di kampung, di desanya ya. Itu sebetulnya kalau dari Ansor atau apa itu, tapi mungkin saja gini Pak, kalau dari Pagar Nusa memprakarsai hal itu cenderung tidak bisa. Karena apa? Karena nanti ada istilahnya kurang indikasi. Ada indikasinya. Jadi Kecemburuan sosial. Lebih baik cara ngono sing enekno Ansor itu bisa. Jadi kemasannya seperti CB ngopi ya, tapi ini diperuntukkan untuk semua kalangan seperti koyoto, mafia solawat, ya, santri, Santri beling. Itu diundang semua, Kayak apa kayak bareng. Karena itu adalah isi dari Padangan seperti itu. Bukan hanya anak-anak pesilat. Jadi semua isinya Padangan Lini, itu diundang. semua lini. Iya, termasuk lurah-lurah. Dan untuk lurah-lurah itu sing kokon bayar. Masuk. Jadi seperti itu. Mungkin Setuju. seperti itu, Bang. Mungkin. Terima kasih. Ini malam ya.
Pagi bah niki. menjelang fajar, dan itu tarhim sudah terdengar. Dan tentu anak-anak muda yang betah melek seperti ini akan memperoleh keberkahan. Cara kembang Jawa wong melek iku diparingi sabar narimo. Amin. Dan sabar narimo itu kunci yang harus kita miliki. Teman-teman, inilah inspirasi yang saya shoot, dan semoga Pagar Nusa dimanapun juga, sebagaimana padepokan di Laskar Langit. Laskar Langit, yuk kita bersama untuk membuat ruang anak-anak muda yang berafiliasi terhadap NU, yang mampu membawa keamanan. Iya mau, nak kowe orang alim kudu sugih, nak ora sugih jaduk, kudu jaduk. Bukan jaduk anu musik Jogja itu. Jaduk tenan. Dan terima kasih teman-teman, dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara, sebagaimana salah satunya adalah TAC Pagar Nusa Padangan dan juga Padepokan Laskar Langit. Wah, ini nyanyinya piye gimana doy? Salawat nariyah Bang, Oh, suara naria. sambil menutup acara. Oke, yuk kita sebelum tutup ini kita bersama menafaskan sholawat naria. Yuk. Allahumma teman-teman, ini nanti salam buat Gus Japar bahwa ini kita bertemu ini di pondok pesantren apa namanya? Miftahul Huda. Ya, nanti kita kalau bilang pondok pesantren Miftahul Huda, berkah luar biasa. Pondok pesantren Miftahul Huda, berkah luar biasa. Pagar Nusa jaya, Pagar Nusa jaya, Pagar Nusa jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.